Di Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, pertanyaan saya, di kitab mana ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Silakan. Oke, Mesias harus menderita. Mesias harus menderita itu merujuk kemana? Merujuk kepada Yesaya 53. Kitab Yesaya 53, Yesaya itu kitab para nabi. Maka kalau Yesaya itu kitab para nabi, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai ada tertulis tentang aku dalam kitab para nabi, itu sudah digenapi. Diskusi santun. Pastor Jeki Sembiring menjawab tuntas Saudara Rasid. Di kitab mana ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga? Mari kita saksikan diskusi santun dan sangat menarik dari Pastor Jeki Sembiring dan Saudara Rasid berikut ini. Saya menemukan ayat, saya membaca di Lukas 24. Yesus itu kan adalah nubuatan dari kitab sebelumnya, yaitu Perjanjian Lama. Nah, di sini di Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, pertanyaan saya, di kitab mana ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Silakan. Oke. Jadi teman-teman pertanyaannya ada pada Lukas 24 ya. Ayatnya yang ke-44. Yaitu kalimatnya seperti ini. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan Mazmur Daud. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Teman-teman sekalian, yang pertanyaannya di mana itu tertulis? Kan begitu. Nah, kita kasih landasan dulu. Ini sebenarnya bukan pertanyaan baru. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui, yang pertama begini. Yesus menyatakan 3 kitab, yaitu kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan Mazmur Daud. Nah, maka 3 kitab itulah yang menjadi rujukan atau landasan Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang di mana itu tertulis. Nah, misalnya teman-teman, kalimat yang tadi ditanyakan ya, bahwa Mesias harus menderita. Mesias harus menderita itu merujuk kemana? Merujuk kepada Yesaya 53. Kitab Yesaya 53, Yesaya itu kitab para nabi. Maka kalau Yesaya itu kitab para nabi, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, itu sudah digenapi. Atau itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, nah jadi contoh tadi bahwa Mesias harus menderita, itu Yesaya pasal 53.
Nah, yang berikutnya dikatakan dan bangkit itu juga masih ada pada Yesaya 53 sebenarnya, tapi kalimat bahwa pada hari yang ketiga itu merujuk kepada nubuatan atau merujuk kepada tipologi yang dikerjakan oleh Yunus. Jadi Yunus itu adalah tipologi daripada kebangkitan Kristus. Nah, maka tadi 3 kitab yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan kemudian mengenai kebangkitan pada hari yang ketiga itu digenapi dalam tipologi daripada Nabi Yunus. Nah, kemudian kata yang dipakaikan oleh Tuhan Yesus tentang nanti korban dan lain sebagainya, itu saya bacakan 47-nya. Dan lagi dalam namanya diberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi berbicara topik utamanya itu mengenai pengampunan dosa. Oleh karena itu, kalau berbicara mengenai pengampunan dosa, maka merujuk kepada kitab Taurat Musa. Bagaimana pada perjanjian lama waktu itu, cara penghapusan dosa itu dengan anak domba. Yang darahnya harus tertumpah, darahnya harus tercurah. Karena Yesus itu juga disebut sebagai anak domba Allah, maka Kristus menggenapi tipologi itu. Jadi genaplah semua di dalam 3 kitab yang disebut oleh Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus tidak menyebut satu kitab sebagai rujukan kalimatnya tadi. Tapi dia sudah menyatakan 3 kitab sebagai rujukan daripada pernyataannya tadi. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu, waktu kita baca Alkitab, yang harus kita ketahui, Tuhan Yesus bilang tentang aku dalam. Jadi 3. Ya, jadi kita tidak boleh berpikir bahwa itu hanya dari satu kitab saja pernyataan itu. Tidak begitu. Ya, tetapi Yesus merujuk kepada 3 kitab dulu, yaitu Taurat Musa, ya, kitab para nabi dan Mazmur Daud. Itu harus digenapi. Nah, maka penggenapan itu merujuk kepada Tuhan Yesus yang sebagai Mesias yang harus menderita. Yesaya 53. Nanti teman-teman boleh baca ya. Nanti kalau minta ditunjukkan juga saya tunjukkan bahwa itu merujuk kepada Mesias. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana tadi bangkit pada hari yang ketiga itu merujuk kepada tanda-tanda yang diberikan Allah, yaitu mengenai Yunus yang dia bangkit atau dia keluar dari dunia orang mati sesuai dengan pernyataannya di dalam doanya kepada Tuhan ketika dia sedang ada di dalam perut ikan. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Oke, gini Bang. Pertanyaan tadi kan saya menyimak pertanyaan itu. Cuman tentang penjelasan ada 3. Cuman fokus saya adalah di mana kan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa ia berkata kepada mereka. Artinya kan di sini Yesus. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis. Maksudnya ini pertanyaan saya ini datangnya rujukannya dari kitab. Di sini dikatakan semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ada 3 yang tadi Bang Jeki jelaskan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Nah, kalau yang ayat 26-nya ini dikatakan ada tertulis demikian, maka sinkronlah dengan ayat 44. Karena ayat 44 mengatakan menggenapi semua yang ada tertulis. Lalu ditegaskan oleh Yesus, yaitu apa? Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya ini adalah apakah betul-betul ada tertulis demikian di kitab sebelumnya? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga atau tidak? Nah, saya belum mendapatkan jawaban itu. Itu yang pertama. Lalu kalau Anda tarik kepada Yesaya, maka saya baca
Yesaya 53 itu adalah nubuatan buat Yesus. Mari kita coba baca. Tadi Anda menjelaskan, tapi saya sedikit mulai membaca yang dinubuatkan di Yesaya 53 itu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Otomatis ini adalah nubuatan buat Yesus kan? Lalu dikatakan lagi, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Saya tertarik lagi ke sini karena bacaannya saya mencoba membaca sampai di ayat 3 ini. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Sangat dihina sehingga ya mungkin nubuatan-nubuatan penghinaan itu atau apa segala macam kan memang merujuk kepada Yesus. Bagaimana Yesus itu harus menderita di tiang salib dengan cara itu. Tetapi saya agak shocknya itu ketika mendengarkan semaraknya pun tidak sehingga kita memandang dia. Artinya semarak pun ini kan membahas tentang wajahnya. Dan ini panjang sebenarnya, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya dan kesengsaraan. Cuman kalau mau merujuk kepada Yesaya 53 ini, di mana pemahaman saya ketika mencari kebenaran ternyata nubuatan ini bukan untuk Yesus. Tapi tidak apa-apa, bukan untuk merujuk kepada yang Bang Jiki rujuk kepada ayat ini. Tetapi yang saya fokuskan adalah di mana tertulis tentang penulisan Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Karena nubuatan ini begitu tepat ketika memang ada tertulis, berarti benar-benar rujukannya kepada Yesus. Karena Yesuslah yang mati dan bangkit di hari ketiga. Tapi kalau dirujuk kepada Yesaya 53 itu sampai di bawah, sampai ke 12, sampai saya baca, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerahan, yaitu kepada ganti mereka. Dia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, bla bla bla. Nah, ini tidak ada saya menemukan tulisan Mesias harus mati dan menderita dan bangkit di hari ketiga. Silakan Bang. Nah, jadi teman-teman, tadi sudah saya sampaikan ya. Sebentar saya balik dulu kameranya kalau begitu. Tadi saya sudah nyatakan mengenai ayatnya tadi ya. Di sini, kalau teman-teman baca, ini yang dirujuk ya tadi. Nah, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, dijelaskan pernyataan itu apa? Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Jadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa memang kitab suci itu menggenapi tentang Yesus. Itu yang pertama. Dan 3 kitab itu dirujuk oleh Tuhan Yesus. Ini saya tandain dulu supaya teman-teman tahu. Jadi di dalam apa yang Tuhan Yesus katakan harus tertulis tentang aku. Jadi semua itu tentang Tuhan Yesus itu harus digenapi. Digenapinya di mana? Bahannya apa? Bahan penggenapan itu Yesus merujuk pada 3 kitab. Ya, jadi tidak merujuk atau bahkan jangan dituntut hanya dari 1 kitab. Tapi Tuhan Yesus merujuknya kepada 3 kitab. Kitab Mazmur Daud, kitab para nabi, dan juga kitab Taurat. Nah, maka rangkuman daripada kitab para nabi, kitab Taurat, dan kitab Mazmur itu adalah ini kalimatnya. Katanya kepada mereka, ada tertulis. Tentu ini merujuk kepada
kitab-kitab yang sedang Tuhan Yesus bicarakan tadi. Nah, jadi Tuhan Yesus sedang tidak berkata ada tertulis di Taurat. Enggak. Ada tertulis di nabi-nabi. Tidak. Ada tertulis di Mazmur. Tidak. Tapi ini masih merujuk kepada 3 kitab ini. Maka daripada itu kesimpulan daripada pernyataan Tuhan Yesus itu tidak merujuk hanya kepada salah satu kitab. Tetapi merujuk kepada 3 kitab. Nah, maka kalau merujuk kepada 3 kitab, kita harus bisa mencari itu. Di mana misalnya kalimatnya menyatakan tentang Mesias itu harus menderita. Kalau tadi Bang Rashid mengatakan bahwa itu bukan untuk Mesias. Kasih saya satu, untuk siapa? Nah, bahwa Mesias itu harus menderita. Tadi saya menyatakan bahwa itu di dalam kitab Yesaya 53, teman-teman ya. Kalau tadi dikatakan seperti ini, Yesaya 53 ini sedang membicarakan memang penderitaan tentang apa yang akan terjadi pada penyaliban. Mulai daripada orang itu menutup muka terhadap dia, karena dia sudah dipukuli terlebih dahulu, dia sudah direndahkan, bahkan harus dicambuk dan kemudian dibawa kepada Bukit Golgota, ia dihindari orang. Penuh kesengsaraan, menderita kesakitan, ia sangat dihina dan orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, tetapi cari ini orangnya siapa nih? Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah dan ditindas oleh Allah. Ada penafsiran orang Yahudi. Kami sih tidak pakai itu. Karena ya jelas kami bukan orang Yahudi. Nah, tetapi ada yang menyatakan bahwa penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi nya ini merujuk kepada harus satu orang. Tetapi ada penafsiran Yahudi mengatakan nya ini adalah Israel. Ini sangat penafsiran yang kacau. Kenapa kalau itu merujuk kepada Israel? Karena Nabi Yesaya sedang memposisikannya sebagai Nabi Israel. Jadi tidak mungkin bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kita di sini siapa? Kita di sini sudah pasti Nabi Yesaya yang mewakili bangsa Israel. Nah, yang ditanggungnya, masa nyanya ini Israel juga? Tidak mungkin begitu. Maka daripada itu, kekristenan melihat bahwa ini merujuk kepada Kristus. Kenapa? Karena penderitaan dan sengsara ya menuju kepada Bukit Kalvari itu. Dan kemudian dikatakan dia diremukkan karena kejahatan kita. Tuhan Yesus mengatakan dia menebus banyak orang. Jadi siapa yang diremukkan oleh kejahatan siapa? Siapa yang menanggung ganjaran terhadap untuk keselamatan siapa? Kenapa ditimpakan kepadanya? Dan oleh bilur-bilurnya sembuh. Siapa dia? Nah, nanti saya minta satu. Siapa yang Bang Rashid maksud? Kalau itu bukan Yesus. Ada orang yang menanggung, ada orang yang diremukkan, ada orang yang datangkan ganjaran tapi orang lain selamat. Siapa dia? Seperti itu. Nah, tadi kalau merujuk kepada bangkit, itu merujuk kepada Nabi Yunus. Sentral pertanyaan dari Saudara Rashid ke Pastor Jeki Sembiring bertitik tolak dari Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Memang jelas dikatakan di sini bahwa ada tertulis tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Pertanyaan saudara kita Rashid adalah, di kitab mana ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pastor Jeki Sembiring, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, tentu tidak bisa dipisahkan merujuk kepada kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Di dalam kitab Taurat Musa jelas terlihat, khususnya dalam Kejadian maupun Imamat, dijelaskan tentang
adanya korban penghapus dosa, korban penebus salah. Di dalam kitab Kejadian, di mana Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa berusaha menutupi rasa berdosa, rasa takut, rasa bersalah mereka dengan menyemat daun ara dan mengenakan kepada tubuhnya. Tuhan Allah melihat hal itu tidak memadai untuk menutupi rasa malu mereka. Itu sebabnya Tuhan Allah mengorbankan binatang dan mencurahkan darahnya, serta mengambil dari kulit binatang itu, dibuat menjadi pakaian dan dikenakan kepada Adam dan Hawa. Dari sini jelas terlihat dua hal. Yang pertama, bahwa untuk menutupi rasa berdosa, rasa bersalah, rasa malu, rasa takut, oleh karena telah jatuh ke dalam dosa, maka dibutuhkan adanya korban. Yang kedua, Allah sendiri yang mengenakan pakaian itu ke dalam diri manusia, yakni Adam dan Hawa. Artinya, segala upaya manusia dalam memulihkan rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa malunya, itu tidak memadai di dalam pandangan Tuhan. Tetapi Allah sendiri yang mengenakan pakaian itu ke dalam diri Adam dan Hawa, sehingga mereka pun menjadi layak di hadapan Allah. Di dalam kitab Imamat kita melihat ada banyak korban-korban yang dinyatakan. Dan itulah yang menjadi salah satu ritual ibadah bangsa Israel, yaitu korban. Korban ini merupakan gambaran akan datangnya korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesuslah yang menjadi penggenapan dari korban, dan tentunya ketika Yesus menyerahkan dirinya menjadi korban penebusan dan penyelamatan bagi umat manusia, dia mengalami penderitaan. Hal itu juga jelas tertulis di dalam Yesaya 53. Walaupun tadi kelihatan saudara kita Rasid masih tetap kekeh membantah apa yang telah diterangkan oleh Pastor Jeki Sembiring. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan isi dari Yesaya 53, di sana sangat jelas terlihat terkait dengan bagaimana Yesus mengalami banyak penderitaan dan siksaan, bahkan sampai mengalami maut atau kematian. Dia disalibkan di antara penjahat. Bahkan di sana dikatakan pada akhirnya dia bangkit dari kematian. Coba kita lihat sedikit terkait dengan Yesaya 53. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sesudah kesusahan jiwanya, artinya sesudah kematiannya dia bangkit. Itu yang hendak ditegaskan di sana. Baru terkait dengan bangkit pada hari yang ketiga, itu adalah tipologi atau gambaran dari Yunus yang ada di perut ikan, sama seperti Yesus ada di perut bumi. Akhirnya Yunus dimuntahkan ke darat, hidup dalam kehidupan yang normal kembali. Demikian juga Yesus keluar dan bangkit dari kubur, hidup selama-lamanya. Bahkan Yesus sendiri ketika menjawab orang-orang yang bertanya kepadanya di dalam Matius 12:39-40 menegaskan, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia
akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi gambaran tipologi Yunus digenapi secara sempurna di dalam kematian Kristus dan kebangkitannya dari kematian pada hari yang ketiga.